riset Kiai Imad itu betul-betul menjadi arus utama warga Nahdliyin. Sehingga siapapun yang mengaku NU bertentangan dengan riset Kiai Imad itu bertentangan dengan arus utama warga Nahdliyin. Selain itu, runtuhnya otoritas keagamaan Habaib karena bertentangan dengan local wisdom masyarakat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Sahabat-sahabatku sekalian, kembali saya menyapa Anda. Dan edisi kali ini kami akan menyampaikan satu realitas hasil kajian dari seorang dosen di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang terkait dengan hasil kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang sampai saat ini masih terus bergulir menghangat, bahkan banyak menimbulkan fenomena-fenomena baru di kalangan umat NU, bahkan pengurus NU terutama di daerah Jawa Tengah ya, terkhusus lagi daerah Sulu Raya yang terdiri dari kalau tidak salah itu 6 kabupaten kota. Nah, dari kenyataan ini, dalam salah satu podcast kami di kanal YouTube sahabat kami yakni Parisuka TV, Dr. Ubaidillah menyampaikan bahwa hasil kajian Kiai Imad ini merupakan arus utama warga NU atau arus utama kaum Nahdliyin. Kita langsung simak pernyataan beliau berikut ini. Mungkin Anda bisa menindaklanjuti tadi tanggapan dari Dr. Soleh atau dari RMI, silakan. Baik, saya hanya ingin menambah Mas, dari Kiai Hamdan Suhaimi saya kira biar berjalan mengalir indah, karena itu sudah pernyataan utuh yang memang real, empiris, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Dr. Soleh itu real, empiris, dan beberapa pernyataan dari Dr. Kiki. Saya hanya ingin menambahi runtuhnya otoritas keagamaan Habaib, selain yang pertama tadi karena adanya defisit intelektual Habaib, yang kedua karena riset Kiai Imad itu betul-betul menjadi arus utama warga Nahdliyin, sehingga siapapun yang mengaku NU bertentangan dengan riset Kiai Imad itu bertentangan dengan arus utama warga Nahdliyin. Karenanya pengurus PBNU ketika Pak Fakhrul Razi mencoba melakukan pandangan otoritatifnya sebagai pengurus NU, langsung disambut oleh netizen yang luar biasa. Ini menandakan bahwa riset Kiai Imad adalah arus utama warga Nahdliyin. Yang kedua. Yang ketiga, keberagamaan yang sekarang ini menjadi tren di kalangan pendakwah-pendakwah Habaib itu betul-betul, selain yang saya katakan tadi, betul-betul bertentangan dengan pribumisasi Islam Wali Songo yang lebih mengedepankan bil ilmi wa tuqa. Dzurriyyah Wali Songo itu mencatat nasab, tapi untuk kepentingan keluarga, bukan untuk kepentingan dakwah. Bahkan dalam konteks publik, Wali Songo itu lebih mengedepankan pribumisasi Islam. Selain itu, runtuhnya otoritas keagamaan Habaib karena bertentangan dengan local wisdom masyarakat Nusantara. Sehingga saya punya teman yang mengaku tidak begitu mengikuti perkembangan NU dan organisasi keislaman yang agak kejawen, itu senang mengikuti berita Kiai Imad karena betul-betul mencerminkan local wisdom. Jadi riset Kiai Imad itu menjawab fenomena kondisi Habaib itu tadi, itu karena pola keberagaman Habaib itu betul-betul bertentangan dengan local wisdom masyarakat Nusantara. Masyarakat Nusantara itu masyarakat yang unggah-ungguh, tepo seliro, tidak arogan, tidak angkuh, sangat berbeda dengan pola-pola dakwah yang ditampilkan oleh Habaib sekarang ini. Oke, oknum kembali lagi, interupsi oknum ya. Saya oknum ya. Jangan mengeneralisasi Ki Ubed ya. Ya, kita Mas bisa, tidak apa-apa Mas. Saya hanya ingin mengklirkan bahwa istilah Habaib itu sebenarnya sama dengan istilah kiai Mas. Bukan istilah Habaib itu sama dengan istilah kiai, bukan nama orang, bukan menunjuk personality, bukan Mas.
Jadi saya menggunakan terminologi yang sudah publik, sudah common sense, Mas Yusuf. Jadi itu saja. Terima kasih, Mas. Oke, pemirsa pada Suara TV, ya tadi menarik bahwa ada oknum Habib. Kalau menurut saya lebih bicara tentang oknum Habib itu ya, karena ini masih ongoing proses ya, kalau kata Dr. Soleh. Nah, tadi yang bertentangan dengan dengan hazanah atau tadi katakan siapa? Arus utama NU ini. Ini bagaimana Anda melihatnya bahwa kajian Kiai Imad itu menjadi arus utama orang NU? Dari mana Anda memotretnya? Oke, saya sebagai warga Rembang, Mas, tinggal di Kecamatan Pamutan, itu dapat beberapa WA dari pengurus PCNU Rembang dan PCNU Lasem, jujur saja, mereka mengapresiasi Rizky Kiai Imad. Tetapi ketika mau saya ajak podcast, mereka nggak mau, karena merasa di NU khawatir nanti benturan. Tapi artinya, secara intellectuality, mereka itu memberikan respon positif. Dan ini satu data sebagai bentuk arus utama. Yang kedua, saya sekira di Rembang itu saya sendirian untuk membackup secara akademik atau ikut muncul terlibat dalam diskursus ini. Tapi di luar dugaan, mohon maaf, saya belak-belakan saja, punjer dzuriyah Mbak Abdurrahman Mbah Sambu yang menurunkan para tokoh NU yang sekarang menjaga pusara dzuriyah Mbah Sambu di Desa Tuyuan itu merespon positif, datang ke rumah dan menyampaikan beberapa apresiasi yang sangat positif terhadap riset Kiai Imad. Ini data yang sangat empiris yang di depan mata saya, sehingga saya bisa menyimpulkan. Tidak hanya itu, beberapa teman dosen itu sangat apresiasi terhadap riset Kiai Imad. Bahkan ada dosen yang memberikan data, ada Habib yang karambangir, ganteng, nggak bisa apa-apa, datang di sebuah kampung, tiba-tiba dikasih wakaf lahan yang luas untuk berdakwah di situ, tetapi justru tidak mencerminkan pola-pola pembelajaran yang efektif. Akhirnya apa? Mengecewakan masyarakat. Nah, artinya apa? Ada arus utama warga NU yang memang secara empiris kita temukan mengapresiasi terhadap riset Kiai Imad. Karena memang kondisi real yang dipublikkan oleh para oknum habaib, mengikuti bahasa Mas Yusuf biar nggak tertekan Mas Yusuf, itu betul-betul bertentangan dengan pribumisasi Islam dan local wisdom di tengah masyarakat Jawa khususnya. Begitu, terima kasih Mas. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ubaidillah itu yang sebenarnya kita semua tahulah ketika turun ke lapangan ya, kebetulan kan saya orang kampung, ketika ketemu kiai saya, teman-teman saya semua itu mendukung Kiai Imad, tetapi ketika disuruh bicara nggak berani. Maka yang muncul di Pada Suka TV itu ya orang-orang hebat seperti Kiai Ubaidillah, Pak Dr. Soleh apalagi kan mempercayai dan meyakini bahwa Habib bukan keturunan Rasulullah itu tanpa tes, tanpa riset. Itu sudah luar biasa. Artinya apa? Kalau saya ikut yang riset loh Mas. Kalau kan beliau tertib akademik, jadi semua by riset gitu. Tapi kalau saya kan tanpa riset juga sih sebenarnya.